rata 165 cm dengan simpangan baku 4 cm. Jika kita memilih siswa secara acak, maka probabilitas atau peluang tinggi mereka akan berada di antara 161 cm dan 170 cm adalah, nah langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Di sini mu-nya 165, simpangan bakunya 4. Nah, dan P-nya atau yang ditanyakannya probabilitas dari X-nya antara 161 dan 171. Nah, langkah pertama kita akan merubah ini ke dalam bentuk distribusi Z, ya, yaitu rumusnya Z X kurangi mu per simpangan baku, ya. X yang pertama kan ini 161 dikurangi rata-ratanya 165 per 4 itu simpangan baku, hasilnya itu negatif 1. Nah, yang Z yang kedua berarti ini 171. Nah, kita hitung rumusnya sama, hasilnya 1,5. Nah, kita ubah ke dalam bentuk distribusi Z jadi seperti ini, ya. Nah, ini dirubah jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita coba gambarkan supaya ada gambaran, ya. Nah, setelah digambarkan kurang lebih seperti ini. Ini rata-ratanya di tengah, yaitu rata-ratanya 165, atau dalam kurva normal ini 0, ya. Ini 0 berarti ini negatif 1, ini 1,5. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencari daerah ini, ya, untuk mencari daerah arsiran ini kita bagi dua terlebih dahulu. Ini kan melewati titik tengah ini, yaitu kita bagi dua. Berarti luasnya antara 0 sampai negatif 1 dan 0 sampai 1,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang negatif 1, sebelah sini ini yang 1,5. Nah, kita cari yang negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan nggak ada komanya. Kita rubah ke dalam positif dulu, langsung aja ya. Kita cari yang 1, berarti 1,000. Berarti yang ini 1,0, ini juga yang 0. Berarti hasilnya 0,3413. Nah, yang kedua 1,5, berarti kita cari 1,5. Karena di belakang koma tidak ada, berarti angka 0 juga sama. Berarti yang ini, ya. 0,4332, berarti ada 2 luas, kita tambahkan, jadi hasilnya 0,7745. Jadi probabilitas atau peluang tinggi siswa yang berada di antara 161 cm dan 170 cm adalah 0,7745, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria didekati oleh distribusi normal dengan mu 180 dan simpangan bakunya 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian, ya. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar dari 200 adalah, nah, kita lihat langkah pertama, tulis dulu yang diketahui, mu-nya 180. Nah, dan ini simpangan bakunya 30 dan X-nya 200, ya, di atas 200. Jadi kita anggap 200 ini sebagai X. Nah, langkah pertama kita cari nilai Z-nya dulu. 200 kurang 180, ini X-nya kan 200, mu-nya 120 per 30, hasilnya 2/3 atau 0,67. Nah, pertanyaannya, probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih dari 200 dinotasikan sebagai gini, ya. Px lebih dari 200 atau Z tadi udah dirubah di dalam sini 0,67. Jadi kita cari nilai dari 0,67. Nah, kurang lebih digambarkan seperti ini. Di sini 0,67, berarti yang di atas 200 berarti ke sana kan. Nah, berarti yang diarsir ke sini. Nah, untuk mencari daerah luas ini, karena ini tidak dimulai dari 0, berarti untuk mencari luas dari luas seluruh ini, sebagian ini kan 0,5 dikurangi luas dari 0 sampai 0,67, ya. Jadi luas dari arsirnya yaitu 0, ya. PZ lebih besar dari 0, maksudnya luas seluruh ini 0,5 dikurangi luas dari 0 sampai 0,67. Nah, kita cari 0,67 itu 0,6, di sininya 7, berarti 0,2486. Berarti 0,5 kurangi 0,2486 yaitu 0,2514. Berarti luas daerah yang diarsir ini
yaitu sebesar 0,2514. Hasil dari pengurangan 0,5 keseluruhan ini, seluruh ini sebagian dikurangi dari luas 0, sampai 0,67 luas ini ya. Hasilnya 0,214. Jadi probabilitasnya adalah 0,214. Ya, untuk nomor 4 soalnya dari hasil ulangan bab limit trigonometri diperoleh rata-rata 6,7 atau mu-nya 6,7 dan simpangan bakunya 1,2. Tentukan nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapatkan nilai terendah. Nah, langkah pertama seperti biasa kita tulis dulu yang diketahuinya, mu-nya 6,7, simpangan bakunya 1,2. Nah, yang ditanyakan itu nilai tertinggi atau X-nya. Ya, X-nya, nilai tertinggi dari nilai yang paling rendah dari 10% siswa tersebut. Nah, 10% ini apa? 10% ini adalah siswa yang nilainya paling rendah. Berarti paling rendah ada sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini tuh nilai yang paling rendah sebanyak 10%. Nah, ini tuh sebanyaknya 10%. Atau bisa kita konversi jadi 0,1. Nah, jadi luasnya ini adalah 0,1. Jadi luasnya udah diketahui. Ya, luas ini tuh udah diketahui, yaitu sebesar 0,1. Nah, kita tujuannya apa? Kita akan mencari nilai titik sini. Jadi titiknya belum diketahui, kan yang dicari nilai tertinggi. Berarti nilai tertinggi dari yang terendah ini kan. Nah, nilai di sini ya titiknya. Misalkan ini titik Z kecil ya. Atau kita pindahkan saja ke sebelah sini ya. Karena ini negatif, supaya hitungnya lebih mudah, kita geser rubah ke dalam positif karena sama saja. Ya, karena ini bentuknya simetris. Nah, jadi kita akan mencari titik Z sini, Z kecil sini. Nah, bagaimana untuk mencari titik Z kecil sini? Nah, untuk mencari titik Z sini, yaitu caranya dengan mengurangi luas dari seluruh ini. Luas seluruh ini berapa? 0,5 kan? Nah, 0,5 dikurangi luas dari titik sini, ya, titik ini. Apa luas dari daerah ini, yaitu 0,1. Nah, nanti akan ketemu daerah sini, belum titik ya, baru daerah ya, baru batasnya di sini, batasnya itu berapa. Nah, gitu ya. Langkah pertama berarti kita cari dulu 0,5 dikurangi 0,1. Nah, gini ya, 0,5 dikurangi titik ini belum diketahui, hasilnya 0,1. Berarti titik Z ini yaitu 0,4. Jadi dari sini ke sini itu 0,4. Nah, itu baru luasnya. Baru luasnya ini 0,4. Berarti antara pertemuan 0,4 dan 0,1 berarti ini titiknya. Nah, 0,4 itu ini kan baru luasnya 0,4. Baru luas dari sini ke sini 0,4 itu. Nah, untuk mencari titiknya berarti 0,4 dari sini ke sini ya. Nah, untuk mencari titiknya berarti cari hasil luas yang hasilnya 0,4 yang mendekati mana 0,4 ini kan 0,39. Nah, ini ya 0,3997. Kalau ke sini kelebihan 0,4015 kelebihan. Berarti ambil yang paling dekat dengan 0,4 yaitu 0,3997. Nah, kita lihat, tarik ke sini garis. Ini dari atasnya 1,2, yang atasnya 0,08. Jadi titiknya itu 1,28. Nah, bisa dipahami ya. Jadi cari hasilnya 0,4 sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui titiknya. Kita cari titiknya yang mendekati 0,4. Hasilnya kan ini 0,3997. 0,997 ada di titik 1,2 dan 0,08 atau 1,28. Kenapa negatif? Karena tadi kan asalnya di sini. Kalau di sini kan negatif. Tadi ini dipindahkan supaya gampang menghitungnya. Karena di sebelah kiri yaitu kita tambahkan negatif. Nah, itu nilai Z-nya. Nah, kita akan mencari nilai X. Tujuan kita akan mencari nilai X. Z-nya sudah diketahui nih, negatif 1,28. Jadi kita akan mencari nilai X-nya atau nilai paling tinggi dari 10% tersebut. Berarti Z sama dengan X kurang mu per simpangan baku. Z-nya 1,28, X kurangi 6,7-nya, mu-nya 6,7 per simpangan bakunya 1,2. Dikali silang 1,2. 8 kali 1,2 sama dengan X kurangi 6,7.
Jadi 128 kali 1,2 itu 1,54. X kurangi 67. Berarti X sama dengan 6,7 dikurangi 154. Hasilnya 5,16. Nah, berarti nilai yang paling tinggi dari yang terendah di sini nilainya 5,16. Diketahui nilai ulangan matematika berdistribusi normal dengan rata-rata 79 dan simpangan baku 10. Jika terdapat 60% siswa tidak mengikuti remedial, tentukan nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial. Nah, tidak mengikuti remedial di sini artinya yang lolos nilainya yang di atas KKM. Nah, kita akan mencari, jadi 60% siswa ini lolos KKM nilai matematikanya. Nah, nilai yang paling kecil yang lolos KKM itu berapa nilainya begitu. Nah, kalau digambarkan seperti ini kurang lebih, berarti ini karena ini terbagi dua ya, berarti ini 50% ya batasnya, berarti sisanya ini 19%. Nah, kita akan mencari titik sini, titik minimum nilai yang lolos itu berapa, yang paling kecil lolos itu berapa ya. Nah, kita akan mencari titik ini. Nah, luas ini itu 19% atau kita konversi menjadi 0,19 ya luasnya. Jadi di sini kita misalkan K ya, jadi jangan Z, bisa petukar K lebih nilai K ini berapa, hasilnya tuh 0,19 di sini tuh. Nah, karena ini kan dimulai dari angka 0, jadi langsung saja ke tabel distribusi Z-nya. Nah, untuk mencari nilai K ini. Nah, hasilnya 0,19 dicari di sini. Yang nilainya 0,19 mendekati yang mana? Itu yang satu ini 0,1879 atau yang ini 0,1915. Nah, yang paling mendekati yang mana? Kalau ini beda berapa poin? Nah, ini lebih 15 poin ya. Berarti kita ambil yang ini. Nah, ini terlalu jauh ya, berarti ambil yang ini. Berarti titiknya ada di 0,5 dan 0,0 atau ambil saja 0,5 karena di belakang komanya ini 0,0 tidak ditulis, berarti 0,5. Kenapa negatif? Karena ini ada di sebelah kiri. Nah, berarti titik ini itu 0,5. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyanya apa? Nilai minimumnya atau kita cari nilai X-nya ya. Nilai X-nya di sini, nilai minimumnya berapa? Berarti Z-nya itu sebagai K tadi ya. 0,5 maaf. X kurangi rata-ratanya 79, ini 79 rata-ratanya, persimpangan bakunya 10. Dikali silang 0,5 kali 10, X kurangi 79. Berarti 0,5 kali 10 min 5, X kurangi 79. Berarti X sama dengan 79 dikurangi 5. X-nya 74. Jadi nilai di sini itu 74 yang paling kecil. Jadi 74, kalau 73 berarti otomatis tidak tuntas ya. Minimalnya 74 ke atas, 74 75 sekian ke sana ya. Seperti itu. Nah, nomor terakhir. Diketahui berat badan peserta salon seleksi tim sepak bola SMA Pleret berdistribusi normal dengan simpangan baku 8 kg. Sebanyak 75% siswa memenuhi standar berat badan yaitu 65 kg. Tentukan rata-rata berat badan peserta yang mengikuti seleksi. Nah, kalau digambarkan seperti ini, kenapa di sebelah kiri? Karena kalau berat badan itu tidak boleh dari 65 kilo ya. Berarti kalau ke sana berarti lebih dari 65 kilo. 75% berarti di sini 50%. Nah, di sisi sisanya 25%. Nah, ini juga sama, kita akan mencari titik sini ya. Titik sini rata-ratanya berapa? Nah, berarti 0K sama dengan 0,25. Jadi kita akan mencari nilai K di sini. Nah, yang mendekati 0,25 berapa? Lihat di sini cari. Nah, 0,248. Kalau ini juga mendekati 0,2517. Nah, berarti yang paling dekat yang mana? Nah, yang ini ya. 0, ini terlalu banyak, berarti yang ini ambilnya 2486. Berarti kita ambilnya 0,6,7. 0,67 berarti Z-nya. Nah, kita lihat yang akan kita cari itu rata-rata atau mu ya, mu-nya. X-nya kan udah ada, X-nya rata-ratanya mana? 65 ya. Nah, itu. 65 kurangi mu per 8, Z-nya ini tadi K itu sebagai Z. Kita kali silang 0,67 kali 8, 65 kurangi mu berarti
0,67 kali 8 5,36, 65, mu, berarti mu nya 65 dikurangi 5,36, berarti mu nya 59,6. Jadi rata-rata berat badan yang mengikuti seleksinya itu 59,664. Nah, sekian. Jika masih bingung silahkan ulang-ulang videonya atau tanyakan langsung ke Bapak. Demikian pembahasan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.